Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Salma Putri Utami dari kelas FM 21A. Saya di sini akan menjelaskan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bidang farmasi. Aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bidang farmasi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari termodinamika adalah yang kedua yaitu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga aplikasi dalam bidang farmasi. Yang keempat contoh. 1. Pengertian termodinamika. Termodinamika itu apa sih? Termodinamika itu merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang membahas tentang hubungan antara energi dan usaha dari suatu sistem. Selain itu, termodinamika juga bisa digambarkan sebagai ilmu yang mempelajari besaran fisis tertentu yang menggambarkan sikap zat di bawah pengaruh kalor. Yang kedua itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada termos. Termos merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan konsep hukum satu termodinamika. Termos merupakan sebuah sistem terisolasi. Hal ini karena tabung yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan air terisolasi dengan lingkungan luarnya. Di antara tabung bagian dalam termos dengan bagian luar dipisahkan oleh satu ruang hampa udara. Ruang hampa udara ini berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor antara lingkungan dengan tabung bagian dalam termos ataupun sebaliknya. Yang kedua ada refrigerator atau lemari es. Lemari es merupakan kebalikan mesin kalor. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Meskipun memiliki cara kerja yang berlawanan, prinsip kerja lemari es masih berhubungan erat dengan hukum perpindahan kalor. Lemari es yang sempurna atau yang tidak membutuhkan kerja untuk mengambil kalor dari daerah temperatur rendah ke temperatur tinggi tidak mungkin ada. Ini merupakan pernyataan Clausius mengenai hukum termodinamika kedua. Kalor tidak mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Demikian dengan tidak ada lemari es yang sempurna. Yang ketiga ada pendingin ruangan atau AC. AC alias pengoksidian udara merupakan seperangkat alat yang mampu mengkondisikan ruangan sesuai yang kita inginkan. Mengkondisikan suhu ruangan menjadi lebih rendah dibanding suhu lingkungan sekitarnya. Jadi pada intinya prinsip pendinginan udara pada AC melibatkan siklus refrigerasi, yakni udara didinginkan oleh refrigeran atau pendingin, biasanya freon, lalu freon ditekan menggunakan kompresor sampai tekanan dan suhu udaranya naik. Proses tersebut di atas berjalan berulang-ulang sehingga menjadi siklus yang berfungsi mengambil kalor dari luar udara dan membebaskan kalor ini ke tempat lain semisal di luar ruangan. Yang ketiga ada aplikasi dalam bidang farmasi dengan penerapan hukum termodinamika 2. Ada penggunaan energi panas dalam pengobatan. Misalnya diagnostik termografi atau mendeteksi temperatur permukaan kulit. Termografi dengan prinsip fotokonduktivitas dengan menggunakan kamera inframerah. Panas yang dipancarkan kulit berupa radiasi inframerah oleh susunan optis yang dijatuhkan ke detektor inframerah menjadi kontinu. Dan ada juga pembuatan emulsi dengan bantuan emulgator. Prinsip dengan bantuan emulgator
untuk mencampur zat-zat yang tidak saling campur. Contohnya pada pembuatan emulsi dari campuran balsam peru dengan oleum sesame. Kedua senyawa itu tidak saling campur. Dengan adanya emulgator yaitu gom Arab, maka kedua senyawa tersebut tercampur dan setelah tercampur sulit untuk dipisahkan lagi karena terjadi gerakan-gerakan yang bebas dalam sistem. Dan yang keempat yaitu contohnya seperti berikut.